Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta Inspira. Iya, kembali Radio Pesona menghadirkan dialog eksklusif. Dan kali ini kita bersama PLN Wonosobo Pesona Inspira. Dan bakalan kita obrolkan yaitu tentang apa sih? Apa, tapi tunggu dulu. Yang pasti PLN Wonosobo itu memang akan menawarkan promo tambah daya listrik kepada masyarakat Wonosobo, ya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Hingga Lebaran nanti biasanya tuh kebutuhan listrik akan semakin meningkat ya Pesona Inspira. Dan ini justru jadi kabar gembira untuk seluruh masyarakat Wonosobo ya. Potongan harga spesialnya di bulan berkah ini seperti apa ya dan berapa? Saya akan sapa dulu untuk narasumber yang sudah hadir. Ada manajer PLN ULP Wonosobo, ada Pak Irfan Devri Rahmansyah. Saya panggilnya Pak Irfan. Pak Irfan aja. Pak Irfan lebih dekat dengan mic ya Pak Irfan ya. Oke, Pak Irfan selamat pagi Pak Irfan. Pagi. Iya, dan selanjutnya ada Mas Atwi Rohmansyah. Mas Atwi ini adalah tim leader supervisor teknik PLN ULP Wonosobo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Jumpa lagi Mas Atwi. Iya. Sering ya. Oke. Selanjutnya ada Mas Venda Delni Traga. Mas Selamat Venda. Pagi, Bu iya, Wita. selamat pagi dari tim leader K3L PLN ULP Wonosobo. Baik, ada 3 narasumber yang akan menjelaskan di sini bakalan komplit ya Pesona Inspira dan seperti apa sih harganya untuk PLN Wonosobo karena katanya akan menawarkan tambah daya dengan harga sekian menjadi sekian. Nah, saya langsung ke Pak manajernya aja dulu deh. Pak Irfan. Gini sebenarnya harga normal untuk tambah daya itu sebenarnya harga normalnya berapa sih? Jadi gini, Bu Meita ya Bu. Iya. Jadi memang saat ini PLN itu memberikan promo khususnya untuk pelanggan-pelanggan PLN se-Indonesia. Lah ini kebetulan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kami ada promo nih Bu untuk proses permohonan perubahan daya. Dan memang cukup fantastis ini nilainya yang ditawarkan. Jadi kalau ibu-ibu ini pasti gercep harusnya ya, karena savingnya banyak banget ini. Oke. Contoh ini nih, kalau memang kita kebanyakan di Wonosobo ini kan pelanggan-pelanggan rumah tangga ya Bu ya, memang didominasi oleh pelanggan rumah tangga. Itu rata-rata kebutuhan daya yang ada di rumah kurang lebih sekitar 450 VA, 900 VA, bahkan ada yang 1300 VA. Nah ini ambil contoh nih, kalau memang kebutuhan di bulan Ramadan ini kan secara kelistrikan dimungkinkan adanya kenaikan pemakaian ya Bu ya. Jadi Betul. khawatirnya nanti mengganggu ibadah kekhusukan Bapak Ibu semua di rumah. Wah ini mau sahur nih, kita nyalain rice cooker, nyalain ini, ternyata aduh jepret lah. Hal-hal seperti ini yang perlu diantisipasi nih Bu. Jadi memang kalau yang antisipasi pertama Bapak Ibu semua PLNers, kami menyebutnya pelanggan-pelanggan PLN itu PLNers ya Bu. Kalau di sini Pesona Inspira ya Bu ya. Betul. Jadi untuk mengantisipasi itu kami sudah siapkan untuk promosi-promosi, salah satunya di promosi perubahan daya, tambah daya. Kalau di daya 450 contohnya nih Bu, yang kebanyakan di rumah mau tambah daya ke atasnya 1 tingkat ke daya 900 nih. Itu secara sistem harga normalnya Rp421.650. Itu yang betul. 450 ya? Betul, jadi kurang lebih sekitar 421.000 ya Bu. Ini khususnya pelanggan-pelanggan yang ada di rumah ini kan KW meternya ada 2 ya Bu. Ada meter prabayar atau token. Terus ada juga yang meternya meter pasca bayar, artinya yang harus melakukan kewajiban pelunasan rekening sebelum tanggal 20 setiap bulan. Nah, kalau untuk KW meter yang di rumah pasca bayar, harga ini itu belum termasuk biaya UJL atau uang jaminan langganan. Jadi 421 plus sekian-sekian, nanti kita lihat di sistem nih, nilai nominal UJL-nya itu berapa. Kalau untuk PLNers dengan KW meternya meter prabayar atau yang token atau yang istilahnya menginputkan angka 20 digit ke KW meter yang bunyi tit ketika mau habis. Nah, itu beda lagi.
harga ini belum termasuk voucher atau list pulsa awal yang memang secara notabene minimal itu 20.000 di sistem. Nah, kalau Bapak Ibu PLNers memanfaatkan promo ini nih, nah semua harga itu tinggal 202.403 rupiah. Jadi kurang lebih ada saving sekitar 200 ribuan. Iya. Jadi kalau tambah dayanya ke daya yang besar, wah ini nilai savingnya semakin besar juga nih Bu. Iya. Jadi contohnya dari 900 mau ke kebutuhan banyak nih. Nanti mungkin sanak saudara pada datang pas lebaran, biar nggak jepret listriknya, coba kita naikkan. Kalau dari 900 ke 2.200 secara normal itu kurang lebih sekitar 1.218.000. Nah, kalau memanfaatkan promo ini makin cuan ini Bu selisihnya. Jadi 202.403 rupiah. Aduh, selisihnya banyak banget ini, bisa digunakan untuk yang lain. Jadi dari semua ini jadi semuanya jadi 202.403 rupiah. Betul sekali. Betul. Jadi pesan Inspira kalau mengacu harga normal, coba Anda bisa melihat story WhatsApp-nya Radio Pesona. Kami sudah share. Di situ terlihat ya. Di sini ada listrik di bulan berkah. Tadi sudah disebutkan sama Pak Irfan, ya. Jadi kalau mengacu harga normalnya bisa dipastikan betapa besar penghematan yang didapatkan pelanggan Pesona Inspira ya dengan mengikuti program listrik di bulan berkah ini. Tetapi yang jadi pertanyaannya ini Pak Irfan, langkah-langkah apa saja sih yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan promo ini gitu, yang jadi kalau disebutkan ya semisal dari 450 akan menjadi yang tadinya 421.000 sekian itu menjadi 202 sekian, itu gimana sih caranya gitu, langkah-langkahnya? Oke. Iya. Pastikan yang pertama nih untuk PLNers, PLN sudah melaunching super apps, aplikasi super. Nah, kami menyebutnya aplikasi super karena lewat satu aplikasi ini PLNers bisa melakukan semua gangguan, pelaporan atau permohonan, ataupun cuma mengintip biaya permohonan, ataupun mau mencari informasi hal-hal lain terkait dengan kelistrikan di PLN. Kami sudah meluncurkan aplikasi PLN Mobile. Ini sudah ada sekitar berapa juta ya ini ya, sudah yang download. Ya, ini sudah ada di App Store Ibu. Jadi nanti mungkin PLNers itu bisa cek HP, buka Google Apps, nanti coba diketik PLN Mobile. Nah, nanti langsung masuk di situ tuh, install dan pastikan setelah menginstal verifikasi terlebih dahulu. Verifikasinya cukup mudah, nanti menyertakan email, nomor telepon, dan pastinya verifikasi untuk identitas KTP. Ini pasti lama nih verifikasi. Oh tidak, nanti PLN Mobile itu untuk verifikasi sudah ada tim sendiri, jadi nggak sampai 1 hari itu pasti udah terverified. Artinya apa? Semakin terverifikasi, kalaupun terverifikasi, nanti kita semakin mudah nih untuk melakukan hal-hal explore lebih jauh terhadap di PLN Mobile. Jadi pastikan yang pertama sudah download aplikasi PLN Mobile. Nanti lalu cek di sana promo-promo yang muncul apa saja, dan ketika ingin memanfaatkan promo ini, langkah-langkahnya nanti tinggal masuk ke permohonan. Nanti ada di sana ada simulatornya Ibu. Jadi nanti ketika masuk ke aplikasi PLN Mobile tuh ada panduannya di situ. Iya. Salah satu langkahnya memang nanti masuk ke permohonan. Di permohonan nanti lakukan perubahan daya, dan tentunya nanti masukkan dulu data IDPL ya Ibu. Nanti ID kita pelanggan. mau ID pelanggan. Kita mau memasukkan IDPL yang mana nih yang mau ditambah daya. Oh ya, untuk PLN Mobile ini sendiri Bu, di aplikasinya ini bisa menyimpan maksimal 4 IDPL. Jadi nggak cuma 1 nih. Jadi kita bisa nyimpan 4. Kalaupun nanti di rumah kita ada 1 meteran, oh iya kita ternyata punya data meteran listrik Simbah misalnya di sana. Oh, kita masukin juga lah, nanti barangkali Simbah rumahnya sewaktu-waktu ada gangguan kelistrikan ataupun informasi yang lain. Nah, itu bisa dimasukkan juga Ibu di situ. Ataupun nanti kita mau coba bayarin listriknya Simbah lah lewat aplikasi PLN Mobile, itu juga bisa. Jadi aplikasi PLN Mobile ini maksimal inputnya secara data kelistrikan IDPL itu maksimal 4 di situ. Nah, nanti
Kembali lagi ke permohonan, nanti tinggal masuk ke menu permohonan, perubahan daya, kita masukkan IDPL yang akan kita lakukan perubahan. Nah, nanti tinggal klik aja tuh, ada pilihan IDPL yang dituju, IDPL berapa? Daya yang dituju daya berapa? Ada misal daya 900 nih, artinya kan kita melakukan permohonan berubah daya di atasnya. Nanti di sistem pasti akan muncul daya 1300, 2200, 3500, dan khususnya untuk promo ini itu kami maksimal di daya 5500 Ibu. Oke. Nah, untuk proses permohonan daya tadi setelah kita masukkan, kita pilih IDPL, kita pilih daya yang akan dituju, misalnya dari 1300 kita mau tambah daya nih ke daya 2200. Nah, nanti pasti muncul di sana di data verifikasi, input data, verifikasi IDPL, terus titik koordinat. Artinya nanti ada titik koordinat itu, ini yang membantu petugas kami untuk mempercepat pemasangan. Artinya semakin akurat titik koordinat itu, nanti mungkin petugas pemasangannya nanti akan semakin cepat juga untuk melakukan pemasangan. Nah, setelah itu nanti sudah selesai prosesnya. Nah, nanti kita lihat tuh biayanya pasti akan muncul di situ. Nah, dan setelah muncul biaya itu adalah biaya real atau biaya yang sesungguhnya atau biaya yang belum didiskon atau biaya yang belum mendapatkan potongan. Bagaimana caranya biar mendapat potongan? Di bawah kolom itu ada memasukkan kode voucher. Nah, itu kuncinya di situ Ibu. Jadi Kode nanti voucher itu didapat dari? Nah, ini dia. Kode voucher itu akan didapatkan dari ketika kita melakukan belanja di marketplace PLN Mobile dengan minimal transaksi 99.000. Oke. Jadi disebutkan di situ kita masuk ke mobile ini ya, PLN Mobile. Udah gitu di situ kita akan melihat berbagai macam apa sih pilihan yang akan dituju. Misal mau ke 450 ke 1300 begitu ya. Betul. Terus yang saya tanyakan nih, itu kan marketplace itu kan tadi disebutkan sama Pak Irfan itu kan 99.000. Di situ tuh apa ya? UMKM kah atau apa sih? Dan itu memang semacam kayak kerjasama atau gimana ini Mas Pak Irfan? Yes, betul. Jadi memang marketplace yang tersedia di PLN Mobile itu memang terdiri dari beberapa UMKM. Di situ tentunya nanti ada beragam varian ya, Ibu, ada makanan, ada baju, souvenir dan sebagainya. Dan itu ada ini semacam program untuk pendaftaran UMKM ke PLN Mobile. Nah, nanti mungkin yang berminat ada kita sharing session sendiri ya Ibu untuk bagaimana caranya biar teman-teman atau PLNers yang ada di Wonosobo ini yang memiliki UMKM bisa masuk ke marketplace PLN. Nah, nanti itu ada approval atau permohonannya sendiri. Nah, ketika nanti kita untuk mendapatkan voucher, kita pastikan dulu kita sudah belanja di marketplace. Nah, tentunya nanti marketplace ini tersebar di seluruh Indonesia Ibu. Berbagai macam kebutuhan ada di sini. Dan tentunya ini saya kasih tips lagi nih. Kalaupun nanti kita memilih marketplace atau memilih item belanja tertentu di situ, biasanya ibu-ibu yang ibu-ibu rumah tangga nih gercep nih. Kalau ada marketplace pasti nanti akan ada sender atau pengiriman ke kita, artinya nanti pasti akan timbul ongkir atau ongkos kirim. Nah, itu belum termasuk minimal transaksi tadi. Artinya untuk meminimalisir itu, nanti kita bisa nih cari marketplace yang memang kondisi UMKM atau marketplace-nya itu terdekat dengan lokasi kita. Artinya kan itu nanti bisa saving cuan di ongkos kirimnya. Seperti itu Ibu. Jadi nanti setelah kita belanja marketplace minimal 99.000, nanti akan dikirimkan kode voucher melalui email. Nah, nanti kode voucher email pastikan Bapak Ibu tadi sebelum melakukan verifikasi siapkan data KTP, nomor telepon, dan email aktif. Nanti tujuannya untuk salah satunya untuk itu. Jadi ketika nanti kita sudah melakukan pembelian di marketplace, ada kode voucher. Nah, kode voucher itu bisa digunakan ketika tadi kita sudah melakukan proses yang untuk permohonan, yang melalui langkah-langkah yang tadi saya sampaikan. Ketika ada kolom kode voucher di bawah, nah kita tinggal paste di situ, lalu tinggal klik proses untuk mengetahui selisih, berapa sih nilai selisih promonya. Nanti ketika sudah, pembayaran juga bisa dilakukan lewat PLN Mobile juga. Artinya nanti dalam satu genggaman itu super apps kami
itu bisa melakukan beberapa permohonan atau permintaan dari para pelanggan PLN setia. Seperti itu, Ibu. Iya, jadi kalau setelah selesai melakukan tadi yang disebutkan Pak Irfan, itu setelah itu akan langsung ditindak berapa jam atau berapa hari? Oh, gini. Maksudnya gitu, petugas akan ke rumah gitu untuk menaikkan daya listriknya? Iya. Jadi nanti itu akan masuk setelah pembayaran khususnya. Jadi nanti kalau memang sudah muncul biaya, sudah muncul nomor rekening, itu nanti akan muncul tagihan non-taklis, non-tagihan listrik. Nah itu bisa dibayarkan dimanapun. Di Indomaret pun bisa, dimanapun bisa. Lewat aplikasi PLN Mobile bisa, mobile banking bisa. Nah ini nanti mungkin yang akan sedikit berbeda dengan pembayaran listrik pada umumnya. Artinya nanti ketika kita melakukan pembayaran kode listrik untuk permohonan tambah daya, pasang baru dan yang lain, akan muncul permohonan atau register non tagihan listrik. Nah nanti kita sampaikan aja nih ke Mbak Kasir. Mbak Kasir ini kita mau bayar pembayaran non taklis. Nanti setelah itu dibayarkan, masuk ke kami untuk perintah kerja. Itu kami maksimal 3 hari kerja untuk melakukan prosesnya di lapangan. Artinya 3 hari kerja itu kita juga lihat Ibu nanti ada berapa volume, artinya volume daftar antrian, terus untuk lokasi. Tapi untuk saat ini sih selama ini pelayanan kami maksimal 2 hari kerja itu sudah terpasang dan nyala normal. Jadi bisa kami pastikan nanti misalnya hari Senin kita bayar nih, maksimal Rabu udah terpasang untuk daya barunya lagi. Seperti itu. Baik. Nah ini terkait dengan tambah daya listrik. Saya langsung ke Mas Adwi nih, Mas Adwi. Ya tadi udah disebutkan tuh panjang banget sama Pak Irfan. Nah ini untuk tindakannya ya. Tadi kan katanya paling singkat 2 hari gitu kan. Betul. Yang diterjunkan berapa petugas sih Pak untuk Mas Adwi? Kalau petugas di Wonosobo ada mitra kami yang memang nanti ditugaskan untuk memasang. Setidaknya ada 5-10 orang petugas yang bisa memasang setiap hari. Jadi kalau hanya untuk tambah daya kan hanya mengganti alat pembatasnya saja atau MCB. Jadi pemasangannya cukup singkat. Kalau misalkan sudah ada permohonan, kemudian nanti kita langsung siapkan dan dipasang ya 1 hari bisa nyala gitu. Berapa jam sih Mas gantiin MCB itu? Cepat paling ya? 15 menit. 15 menit langsung jadi. Langsung jadi. Nah, saya mau tanya sih MCB sama sekring itu beda nggak sih? Secara fungsi itu sebenarnya sama. Secara fungsi sama sebagai alat proteksi. Cuman memang kalau sekring itu cara kerjanya menggunakan fuse ya. Sementara kalau MCB itu cara kerjanya dia menggunakan thermal suhu. Ya, di dalam ada semacam kayak kumparan lilitan gitu. Iya. Oh gitu. Jadi fungsinya sama sebenarnya. Fungsinya sama, cuman memang sekring kan lazimnya dipasang di sisi instalasi dalam rumah. Nah, sementara MCB itu dipasang di kWh meter, walaupun memang era-era sekarang ini kebanyakan juga rumah tangga memakai MCB untuk di instalasi dalam rumah. Iya. Nah, itu kan MCB itu kan juga itu tanpa bantuan tangan bisa ya, Mas? Maksudnya gini, kan MCB itu kan bisa menghubungkan listrik kembali secara otomatis itu tanpa bantuan tangan manusia itu bisa nggak sih? Oh, kalau yang dimaksud MCB yang ada di kWh meter harus dengan harus bantuan. Ini ya? Gitu. Kalau MCB yang otomatis itu biasanya di peralatan PLN yang bisa dioperasikan jarak jauh. Oh gitu. Alat-alat yang memang bisa pakai remote. Tapi kalau untuk pelanggan khususnya rumah tangga saat ini masih manual. Masih manual dengan tangan, seperti itu Bu. Ada kemungkinan untuk kesana nggak sih? Ada kemungkinan yang memang ada beberapa pilot project PLN ya untuk beberapa wilayah yang sudah menggunakan meter elektronik menggunakan modem. Jadi jarak jauh bisa dimatikan seperti itu dan bisa dinyalakan. Kalau untuk pelanggan-pelanggan yang menengah itu kayak industri terus beberapa yang dayanya cukup besar bisa kita pasang modem biasanya untuk membaca meter jarak jauh sih. Gitu, Bu. Nah, mau tanya nih, mitos atau fakta sih tambah daya listrik jadi boros? Boros itu kan tergantung pemakaian. Jadi ketika ketika rumah tangga melakukan tambah daya listrik biasanya kan didasari dari sebelumnya kurang dayanya. Sehingga ketika sudah ditambah daya
maka akan menambah pemakaian juga otomatis. Yang misalkan tadinya nyetrika dengan masak nasi, jeglek. Nah, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama otomatis akan naik. Iya. Nah, naiknya itu bukan tarifnya tapi pemakaiannya seperti itu. Okay. Nah, itu bisa disiasati dengan ya manajemen penggunaan alat-alat itu ya tetap kurangi yang tidak perlu, tapi bisa maksimalkan ketika memang butuh harus banyak seperti itu. Mitos berarti ya Mas? Mitos itu tetap tergantung pemakaian, tergantung pengendalian dari masing-masing rumah tangga gitu. Iya. Oke, kalau tegangan listrik yang normal berapa sih Mas Adwi? Tegangan yang normal 220 sampai 231. Gitu, 220 gitu. Ya, 220 tuh setidaknya minusnya ya 10 volt lah, 210 sampai 230. Di bawah 210 itu ngedrop, di atas 231 itu sudah over voltage. Iya, kalau sudah segitu itu berpengaruh ke MCB-nya. Gampang rusak nggak sih MCB ya? Kalau MCB itu kan lebih bekerja kepada arus, gitu. beban arus. Iya, jadi kalau tegangan tidak begitu karena kita ada namanya alat kontrol tegangan, alat kontrol dari gardu induk sampai dengan gardu trafo yang terpasang itu sudah disetel sedemikian rupa supaya tegangan itu bisa standar. Nah, kalau MCB yang bisa rusak itu kalau dipaksakan untuk menghidupkan beban yang terlalu besar. Gitu. Contoh kebutuhannya 1.300, tapi ya dipakai. MCB-nya 900, dipaksakan terus sehari-hari jeglek bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, biasanya lama-kelamaan lecek atau rusak. Kalau rusak tuh gimana Mas? Kita langsung lapor ke PLN langsung atau? lapor lalu diganti yang baru tanpa biaya? Tanpa biaya, diganti yang baru, petugas PLN 24 jam 1, jam 2, jam 3 malam ada gangguan MCB silakan lapor ke PLN Mobile, petugas akan datang ke lokasi menggantinya gratis. Oke. Mantap nih Mas Adwi. Ya, terus tanya lagi MCB, kan itu kan penggantian, itu kan sama aja penggantian kan Mas, dari 900 ke 1.300. Ya, misal. Semisal. Kan itu diambil kan sama Mas Adwi kan MCB-nya kan? Betul, diambil. Terus diganti yang 1.300. Betul. Yang 900 diapakan Mas? 900 tentu kami simpan. Kami simpan, kami kelompokkan sebagai material bongkaran. Gitu. Bisa dipakai lagi nggak sih sebenarnya? Tergantung. Itu kan bekas tuh. Bekas. Tidak bisa dipakai lagi ketika kualitasnya sudah menurun. Gitu. Bisa dimanfaatkan atau dipakai lagi ketika masih bisa dioperasikan dan normal. Berapa lama sih Mas kalau MCB itu? MCB kalau hitungannya bukan lama atau tidaknya ya, tapi lebih ke fungsinya. Dia masih bekerja sesuai dengan ketentuan atau tidak. Oke. Dan mau tanya juga sih, kabel listrik yang di sepanjang jalan raya gitu ya, yang gitu, kenapa sih agak nggak lurus tapi agak melengkung gitu, kendur gitu, maksudnya apa ini? Ya, melengkung atau kendur itu kan diakibatkan oleh andongan yang karena tidak memungkinkan tarikan itu dibuat full kencang. Oh gitu. Karena tidak memungkinkan akibat adanya sudut-sudut jaringan kan kita nanam tiang listrik itu biasanya tidak bisa lurus. Karena ada bangunan, karena ada semacam trotoar dan lain sebagainya sehingga agak sudut. Terus jarak antar tiang itu karena kita juga tidak bisa nanam tiang sangat rapat. Paling-paling rata-rata 50 meter. Untuk membuat space bentangan itu sekitar 50 meter pasti akan ada semacam andongan. Oh gitu. Tapi andongannya juga ada standarnya. Itu andongannya tidak boleh lebih dari sekitar 2 meter. Kurang lebih tidak boleh lebih dari sekitar 2 meter. Karena kalau sampai lebih dari 2 meter itu imbasnya akan terjadi kaprakan. Kaprakan atau hubung singkat. Maka kita kalau ada yang agak kendor pasti akan ditarik kembali. Gitu ya Mas. Tapi tidak mungkin bisa lurus. Tetap akan ada andongannya. Tanya lagi dong, kalau di rumah tangga itu kan semakin panjang kabel itu mempengaruhi nggak sih Mas? Otomatis. Iya. Arus listriknya juga pengaruh. Kabel selain berfungsi sebagai konduktor, dia juga akan menjadi beban ketika terlalu panjang. Jadi sama halnya kita menganalogikan dengan selang air. Ya, selang air. Selang air ini kalau PDAM ya, meterannya itu di depan rumah. Ya, kerannya di belakang 20 meter. Iya.
kerannya 20 meter. Jarak antara meteran sampai dengan keran yang ada di belakang 20 meter itu kan volume air. Iya, betul. Volume air, dan itu tidak langsung bisa dimanfaatkan karena di dalam selang. Betul. Tapi kita harus membeli. Betul. Nah, itulah listrik, sama aja. Sama juga. Listrik sudah melewati kWh meter sampai dengan ujung itu sudah terbaca beban. Oh gitu. Nah, Oke. terbaca beban. Jadi memang sebaiknya ya kabel kalau misalkan bisa diefektifkan itu jangan terlalu muter-muter. Yang menyampaikan ke instalasi misalkan urut, jadi dari kWh meter ditarik ke ruang tamu dulu, umumnya kan dekat ruang tamu, nanti baru ke kamar, ini sebenarnya dibikin sependek mungkin, jadi susut atau losis di tengah jaringan ini tidak terbuang sia-sia. Oke. Kabel listrik yang direkomendasikan PLN seperti apa, Oh Mas? jelas, Ya. satu itu menyesuaikan dengan pemakaian. Oke. Kalau memang menggunakan alat-alat yang bebannya besar, itu harus contoh alat besar ya kayak semacam setrika. Setrika itu kan sekitar 300 watt. Kemudian AC, terutama AC itu kalau yang 1 PK sampai 700 watt. Nah, ada namanya kuat hantar arus. Kabel semakin kecil dibebani pemakaian yang semakin besar akan menimbulkan panas. Lah, panas ini jika dibiarkan terus-menerus kemudian nempel ke rumah, ya kebetulan rumahnya adalah kayu, ini yang mungkin bisa menyebabkan kebakaran. Gitu. Maka sebaiknya kabel kalau pemakaian AC dan sebagainya, sebaiknya instalasinya setidaknya 2,5 mili. Kabelnya yang berukuran 2,5 mili. Syukur kalau memang ada dana, belikan yang lapisannya ada 2. Jadi lapisan inti kabel dan kemudian dibalut lagi ada kabel lapisan lagi yang umumnya warnanya putih. Nah, itu aman, 2 lapis. Jadi memang seaman mungkin seperti itu, Bu. Iya. Kalau di atap itu kan plus ditambah kayak pralon, itu betul nggak sih? Betul. Itu juga termasuk ini ya? Perlindungan. Perlindungan juga ya? Perlindungan. Oke. Jadi kita kan kadang ada ya di rumah yang ada tikus dan sebagainya. Betul. Tikus itu juga salah satu binatang yang senang makan kabel. Oke. Iya. Jadi selain makan sisa makanan kita itu, tapi juga makan kabel. Saking laparnya itu. Saking laparnya. Karena memang ya kabel itu kan sebagian terbuat dari serat-serat plastik yang juga ada aromanya gitu. Oke. Jadi memang kadang-kadang ada tikus yang makanin kabel. Lah, mungkin tidak sampai makan tembaganya. Tikus hanya kulit-kulitnya. Nah, kulit-kulit yang dimakan tikus ini otomatis akan membuat kabel itu terbuka. Terbuka, dan ketika menyentuh bangunan atau menyentuh benda-benda ini akan terjadi hubung siat. Lah, akhirnya konslet. Iya. Nah, konslet. Lah, yang berbahaya adalah kalau meteran listrik, meteran PLN itu pasti akan putus. Tapi kalau sudah sampai terjadi percikan api, ya ini yang gitu. dampaknya adalah kebakaran. Jadi sebaiknya memang ditutup pralon. Ya, selain kabel tadi yang syukur 2 lapis, tutup pralon seperti itu. Oke, baik. Dan sebenarnya saya mau ke Mas Veda, tetapi ini ada pertanyaan dulu, Mas Veda, sebentar ya Mas Veda. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, siang, Bu Meita dari Dino. Bagaimana kecepatan pelayanan tanggapan atas keluhan terhadap gangguan yang disampaikan di aplikasi mobile PLN? Ini ke Pak siapa? Mas atau Pak? Silakan. Jadi bagaimana kecepatan pelayanannya ketika ada yang langsung buka aplikasi mobile, terus kira-kira seperti apa cepatnya itu secepat apa gitu loh. Silakan. Baik. Silakan Pak Irfan. Ini apa namanya? Aplikasi kami PLN Mobile tentunya nanti akan mengakomodir permintaan atau permohonan ya dari masing-masing pelanggan kami. Tentunya tadi kalau kita bermohon misalnya contoh padam rumah nih, nanti padam rumah baik kWh meter ataupun padam banyak rumah, itu bisa disampaikan aja. Cuman ini kami dipastikan dulu untuk ketika sudah menginstal aplikasi PLN Mobile, nanti yang pertama pastikan sudah terverifikasi dan pastikan nanti sudah menginput atau mengisi ID pelanggan. Nanti ini Bu Meta, aplikasi PLN Mobile kami nanti kalau kami sudah menginput nomor pelanggan, nomor ID pelanggan, misalnya nih nomor ID pelanggan yang diinput 52005 sekian, lokasinya misalnya di Jarak Sari misalnya ya.
secara IDPL-nya. IDPL yang terinput itu sudah masuk ke sistem teknis kami, nanti akan memberikan informasi padam. Jadi nanti ketika Pak Adwi melakukan pemeliharaan jaringan, ketika nanti ada kondisi force majeure atau gangguan yang memang dirasa bukan di luar kemampuan kami sehingga menyebabkan listrik itu padam. Kan memang listrik padam kan ada dua hal. Yang pertama karena ada pemeliharaan, kita memang sudah pastikan jadwalnya terlebih dahulu, kita sampaikan di Instagram, juga ada Instagram PLN Wonosobo. Dan yang kedua adanya gangguan. Nah, kan dua itu padam tuh. Nah, ketika itu padam, nanti akan muncul notif. Mohon maaf, ada pemadaman di lokasi Bapak Ibu, estimasi nyala kurang lebih 3 jam ke depan. Nah, terus nanti ketika nyala kembali, mohon maaf ini untuk lokasi info nyala, nanti kami pastikan keandalan kembali. Jadi sudah ada informasi notif di PLN Mobile, itu nanti akan muncul di notif secara otomatis ketika terjadinya pemadaman listrik atau pemeliharaan. Jadi misalnya jam 10 nih kita udah santai-santai, tiba-tiba mati listrik, nanti HP bunyi centing, nanti muncul notifnya, ternyata padam listriknya. Artinya kalau muncul notif ini, itu artinya padamnya sudah padam yang di luar satu pelanggan, artinya banyak pelanggan. Jadi mungkin padamnya itu bisa jadi sederet atau searah jaringan listrik itu melayani. Jadi padam apa ya Bu? Padam banyak rumah lah ya. Jadi notifnya ini notif bersamaan. Lah, ketika nanti ini ketika nanti ada case di luar hal ini, padam sendiri, misalnya meternya terjadi gangguan atau anomali ketika MCB-nya jepret. Nah, ini bisa disampaikan juga. Artinya ini tidak menunggu notif tadi muncul. Nah, ini inisiatif kita sendiri sebagai pemilik rumah yang merasakan listriknya padam, langsung aja kita buka PLN Mobile, input gangguan di situ, menu gangguan, kita input IDPL, notif, nomor handphone dan lain-lain, koordinat, kita sampaikan juga ada semacam redaksi atau notif keluhan apa yang ingin disampaikan. Nah, nanti disampaikan diketik di situ. Artinya nanti ketika ini jenengan sudah melakukan apply laporan individu, lah ini langsung masuk ke terdeliver ke work order atau perintah kerja teman-teman petugas teknik. Artinya ini langsung terdeliver ke mereka. Langsung menjadi tugas teman-teman teknik yang di lapangan untuk mendatangi secara personal ke masing-masing rumah yang melakukan laporan gangguan tersebut. Artinya sudah tidak lewat call center lagi, langsung data ini masuk ke tablet di petugas. Nah, nanti petugas yang akan mendatangi ke lokasi pelanggan. Ini untuk target kami memang kurang lebih sekitar 30 menit ya Pak Dwi ya untuk respon kami. Artinya dalam kurun waktu 30 menit itu petugas harus sudah tiba di lokasi untuk memeriksa atau mengecek kira-kira ada apa nih di pelanggan. Terus nanti selain itu kita juga bisa mantau di aplikasi tadi kira-kira pergerakan petugasnya itu sampai mana atau petugas sedang apa. Artinya proses laporan tadi kita itu belum selesai Bu Mita. Nanti pasti muncul dalam petugas dalam perjalanan. Nah, nanti muncul di notifnya itu pukul sekian. Terus nanti petugas tiba di lokasi hingga akhirnya case untuk laporan tersebut sudah terselesaikan. Artinya nanti terakhir yang disampaikan di notif PLN Mobile itu adalah laporan selesai, lampu nyala. Artinya meskipun nanti Bapak Ibu misalnya nih pas lagi gawe di luar rumah, di rumah itu misalnya ada anaknya atau ada ART-nya yang memang kondisi kelistrikannya padam individu. Nah, Bapak Ibu ketika di luar rumah atau ketika sedang melakukan aktivitas bisa melaporkannya lewat PLN Mobile dan bisa memantau pergerakan tim PLN ini sampai mana sih? Iya, jadi dari notif itu ya, Pak. Betul, artinya kita bisa mantau di situ. Selesai semua mantau, harapan kami di paling bawah sendiri ada kolom pemberian rating. Nah, nanti mungkin seperti ojol ya, nanti mungkin setelah kita layani dengan maksimal, kami mohon review. Ya, kami harapkan ulasan-ulasan dan review positif ya Ibu, rating 4, bintang 4, bintang 5. Nah, seperti itu. Itulah makanya nanti
PLNers atau Pesona Inspira di Wonosobo, harapan kami nanti bisa langsung menginstal aplikasi PLN Mobile dan siapkan data-datanya. Pastikan nanti sebelum menginstal siapkan data tadi agar cepat terverifikasi dan nikmati beberapa kemudahan di aplikasi PLN Mobile. Oke, baik. Dan sudah ya untuk Ibu Dino, dan saya mau ke Mas Venda. Mas Venda ini kan tim leader K3L PLN ULP Wonosobo. K3L itu apa, Mas? Keselamatan kesehatan kerja. Oke, jadi kita tahu kalau listrik itu kan bisa menimbulkan risiko kecelakaan gitu Ya, kan. betul. Intinya seperti itu jika tidak dikelola dengan baik. Nah, bagaimana penerapannya K3 ini, Mas Mas Venda? Iya. Kalau kami secara K3 ya Bu ya, Heeh. kami sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama sudah melakukan edukasi, sosialisasi langsung apabila ditemukan di lokasi lapangan terdapat bangunan yang mendekat ke jaringan. Gitu. Kami memberikan himbauan dan surat himbauan lah. Jadi di situ ada petugas ataupun tukang menandatangani BA bahwasanya kita sudah memberikan himbauan di situ. Gitu, oke. Dan memang kita tahu arus listrik itu kan sangat berbahaya. Seperti apa sih berbahayanya arus listrik tersebut? Iya, terus resiko yang dipicu itu apa aja gitu? Ya, sebenarnya memang listrik kan nggak kelihatan ya Bu ya. Jadi betul yang disampaikan tadi Mas Arwi, terutama yang instalasi yang di rumah ya. Tuh terutama kabel ya Bu yang banyak dijumpai, itu kan kabel pasti ada yang terkelupas dan itu kadang kita abaikan ataupun dilalaikan. Jadi sebaiknya kita isolasi. Terus kemudian yang tadi terkait kabel juga merujuk ke sesuai standar kita SNI, sebaiknya kan 2,5 mili itu tadi yang disampaikan Mas Satwi. Terus penumpukan steker yang di rumah Bu lebih baik tidak menumpuk, jangan dibiarkan menumpuk. Kemudian charger yang di rumah lebih baik dilepas kalau tidak digunakan kembali. Nah itu kalau kasus yang sering wirawiri di media sosial tentang HP yang dicolokin di cas gitu ya, di charger, itu kira-kira gimana ini Mas? Menurut Anda? Ya itu tadi kan, kalau terutama yang punya anak kecil yang di rumah ya Bu ya, kita sebaiknya sebagai orang tua lebih baik mengawasi lebih ini ya. Jadi sebagai orang tua baiknya kalau memang ada kabel yang masih dalam kondisi di steker colokan itu stop kontak, baiknya dilepas Bu. Makanya kan banyak yang dijumpai kabel USB kan anak kecil pasti penasaran nih apa USB, jadi dimut-temut kan. Nah itu yang sangat berbahaya. Jadi sering ditemui ya kondisi tidak bernyawa. Terus tadi kan dikatakan kesetrum gitu ya Mas ya. Intinya lebih ke kesetrum gitu kan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah ya namanya sudah terlanjur kesetrum gitu? Langkah pertamanya apa sih Mas sebenarnya? Ya sebenarnya ya mungkin kita menghindarkan kondisi tangan kita basah itu tadi Bu. Gitu. Jadi kalau sudah enggak, maksudnya ini posisi udah kesetrum loh. Apa yang harus kita lakukan? Semisal kita mungkin melihat anggota keluarga udah kesetrum, kita itu harus ngapain? Terus yang sudah terkena juga bagaimana seharusnya gitu? Ya mungkin awalnya langsung secara spontan langsung MCB yang di kWh meter langsung di off kan Bu. Oh gitu? Iya. Kalau mungkin secara orang awam pun juga pasti langsung pusatnya dia kan di kWh meter itu tadi Bu. Kadang orang panik ya Mas ya? Panik ya itu. Jadi ya mungkin kalau kita menolong pun kita kondisi tidak pakai alas kaki kan juga kesetrum juga Bu. Jadi langsung aja spontan langsung cabut. Dicabut itu misalkan mungkin di stop kontak ya pusatnya aja dicabut stekernya. Iya. Dan ini kan kemarin Wonosobo juga angin kencang tuh Mas. Ya, itu selama 4 hari Mas. Selama 4 hari? Iya. Bagaimana? Itu recovery-nya ya mungkin. Di Wonosobo bagaimana untuk kelistrikan sendiri? Ya itu Bu. Jadi sisi lain kan kita sudah mengupayakan ya. Jadi petugas kita sudah ada 5 pos, itu sudah semaksimal mungkin. Jadi harap menjadi untuk dimaklumi ya. Jadi petugas kita sudah benar-benar mengupayakan agar segera nyala kembali, dan kami juga mengharapkan sekali informasi terkait misalkan ada kabel putus dan sebagainya, bisa langsung menyampaikan mungkin ke media kami PLN Wonosobo di Instagram ataupun call center 123. Jadi lebih cepat untuk penanganannya. Oke.
Baik. Iya, namanya juga kesetrum tuh ngeri banget sebenarnya ya Mas Iya, Enda. itu. Iya, karena juga bisa mematikan, Iya. iya. Dan tidak hanya kalaupun tidak mematikan pun dia kulitnya juga akan ini ya terbakar juga gitu Iya ya. Bu, itu terutama yang aktivitas bangunan ya Bu ya. Jadi makanya kami menghimbau sekali untuk yang terutama pemilik rumah bisa bermohon ke kami. Jadi istilahnya untuk pengamanan jaringan. Oke, kalau tips amannya Mas untuk mencegah resiko bahaya listrik tersebut? Ya, Ha-ha. mungkin kalau dari kami yang pertama kan mungkin dari kabel utama ya Bu ya. Dipastikan memang standar SNI. Ya. Kemudian kalaupun ada aktivitas pembangunan alangkah baiknya berjarak kurang lebih 3 meter sampai 5 meter. Kalaupun nanti misalkan itu kan masih ada timbul biaya Bu yang di pemilik rumah untuk membiayai tukang kami. Nah, tuh. Kemudian jangan membiarkan steker menumpuk ya Bu ya. Terus kemudian pohon yang mendekat dengan jaringan jangan sekali-sekali langsung berinisiatif untuk menebang sendiri ya Bu ya. Dari kami gratis untuk melakukan penebangan dan kami juga mengharapkan dari pemilik pohon untuk mengikhlaskan ya Bu. Kadang petugas kami juga ini tidak dapat izin gitu. Iya. Bisa apalagi yang produktif ya. Pernah nggak sih Mas kejadian setelah ditebang? Nah itu terus Bu, kadang pernah ditegur Oke. petugas Jadi kami. memang Kayak, iya. Jadi memang harus ada komunikasi juga sebenarnya Mas ya. komunikasi kita juga selalu berkomunikasi yang pemilik pohon itu gitu. Oke, baik. Dan ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, selamat siang, selamat berpuasa. Mau tanya nih, mungkin di luar tema ya, karena baru bergabung. Apakah jaringan internet WiFi berpengaruh kepada jaringan listrik yang ada di sekitarnya? Soalnya di daerah tempat kami sekarang ada yang pasang jaringan WiFi itu secara dipakai bersama, join beberapa rumah gitu. Terima kasih. Iya. Kalau wifi secara teknis tidak berpengaruh secara langsung, tapi kalau misalkan pemasangan kabel wifi-nya itu tidak aman, dalam tanda kutip tidak aman itu karena kami beberapa kali menjumpai berdekatan, Ya. berdekatan bahkan provider yang tidak memiliki hak menarik kabel di bawah jaringan listrik atau di tiang jaringan listrik itu dipasang secara ilegal. Jadi kan ada provider yang memang memiliki izin menggunakan tiang listrik untuk menarik kabel internet, itu PT Icon Plus. Mereka memang sudah memiliki izin dan tahu prosedur pemasangannya. Dan ada beberapa yang kami temui itu bukan perusahaan yang memiliki izin untuk narik kabel WiFi atau internet ke masyarakat, tapi menggunakan tiang listrik. Nah itu ditarik di bawah kabel listrik Bu. Iya. Dan cara pemasangannya ada yang setelah kami tanya dilempar pakai batu dan sebagainya untuk menaikkan kabel. Nah terkena kabel PLN sehingga terjadi hubung singkat dan menyebabkan gangguannya meluas seperti itu. Oke. Nah, Jadi ini lagi komentar lagi. Pernah sih rumah yang berdampingan dengan yang pasang WiFi, rumahnya seharian padam listriknya Mas. Gitu. Nariknya kabelnya dulu tuh tengah malam. Nah itu ya memang masyarakat silakan boleh menanyakan ke petugas yang masang wifi khususnya yang menggunakan jaringan PLN. Ditanyakan dari pihak mana dan sebagainya. Harusnya ada semacam surat perintah kerja atau dokumen kerja. Nah kalau mengganggu masyarakat apalagi tengah malam atau malam-malam dan mengganggu ketertiban umum, ditegur saja memang. Kami juga kalau untuk petugas kami kecuali gangguan ya Bu, tidak mengizinkan bekerja malam-malam yang mengganggu masyarakat kecuali memang penanganan gangguan. Kalau untuk masang baru jaringan listrik dan sebagainya pasti kami lakukan siang hari. Ya, di jam kerja gitu ya. Di jam kerja dan yang kira-kira tidak mengganggu masyarakat. Soalnya kan kalau misalkan narik kabel lewat atas atap naik-naik ke atap malam-malam gitu. Iya. Ya, oke. Baik Mbak Mia, ini dari Mbak Mia tadi ya. Oke. Saya mau ke Pak Irfan. Pak Irfan. Itu kan tambah daya listrik itu kan dari segini sampai segini itu dengan 202.000 ya, 202.000. Nah, yang saya tanyakan itu ke token listrik. Token listrik itu keadaan pulsanya masih ada, Mas. Pak, kok masih ya? Jadi nggak enak banget. Token listrik itu masih ada pulsanya. Yeah. Ini kira-kira setelah dikasih tambah
daya listrik, itu pulsanya yang kemarin-kemarin atau yang masih sisa itu hilang, hangus, atau akan tetap berada di situ? Ini menarik ini, khususnya untuk pelanggan-pelanggan yang prabayar, yang token. Kalau memang nanti melakukan permohonan perubahan daya listrik, nanti sampaikan aja, nggak apa-apa. Artinya nanti petugas pemasang itu akan sebelum melakukan resetting. Jadi nanti kan ketika kita masukkan ke daya yang baru, jadi misalnya dari 900 ke 1300, nanti kita mau masukkan ke daya yang baru itu mesti ada key change token KCT, atau itu ada beberapa tahap. Salah satunya memang tahap verifikasi sisa token yang lama. Jadi artinya nanti sisa token yang lama itu pasti akan dikonversi dan ditambahkan dengan token yang baru. Jadi artinya tidak akan kehilangan token yang lama. Berarti nggak hilang ya? Ya, tetap nggak hilang. Nanti tetap bisa masuk dan akan mengakumulasi ke token yang baru. Seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu nunggu sisa tokennya habis, nanti keburu promonya habis duluan. Oh iya, promonya kapan selesai ini untuk berakhir? Ya, namanya promo ya, namanya saving mesti ada batas waktunya ya Bu ya. Betul. Jadi untuk batas waktu ini tanggal 5 April 2024. Jadi pastikan PLNers atau Pesona Inspira di Wonosobo sebelum 5 April nanti silakan untuk berbondong-bondong melakukan perubahan daya. Ini sampai 5 April ya Pesona Inspira, silakan. Dan baik, kita harus break dulu. Iya. Dan Pesona Inspira silakan kalau ada ingin menanyakan tentang promo ini ya, dengan tambah daya listrik sekian hanya Rp202.000 saja. Silakan, dan kita akan kembali setelah commercial break berikut ini. Dialog hari ini. Ya, kelistrikan di bulan berkah Pesona Inspira, dan yang pasti di sini dengan harga Rp202.000 Anda akan mendapatkan voucher tambah daya. Jadi tadi sudah disampaikan, yang pasti adalah langsung unduh aplikasi PLN Mobile dulu ya untuk mendapatkan promo tambah daya listrik yang disampaikan di sini, yaitu Rp202.403, dan ini berlaku sampai 5 April 2024. Jadi tinggal beberapa hari lagi gitu ya Pak Irfan? Tinggal menghitung hari ya? Tinggal menghitung hari. Oke. Iya. Jadi Pesona Inspira, kalau Anda ingin menanyakan silakan untuk gabung ke Radio Pesona, dan kita masih live Instagram ya. Dan ini ternyata sudah ada yang masuk juga. Jika seorang pindah rumah, nomor rekening listrik atau token yang di-off-kan, bagaimana caranya? Terima kasih. Maksudnya gimana ini? Jika seseorang pindah rumah, nomor rekening listrik atau token yang di-off-kan, bagaimana caranya? Kalau prabayar itu kan misal pindah rumah atau tidak ditempati dalam jangka panjang, itu tidak perlu memikirkan rekening bulanan. Jadi ditinggal saja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan mau pindah rumah, otomatis karena beda kedudukan dan juga sistem jaringannya juga berbeda, maka ya harus melakukan pasang baru ulang seperti itu, pindah rumah. Kan biasanya kalau bahasa pindah rumah artinya kan apakah menempati rumah baru yang sudah ada meter listriknya atau belum gitu kan. Tapi kalau membangun baru otomatis ya menyambung baru lagi Bu gitu. Oke. Dan saya ke Mas Venda. Mas Venda, ini kan kalau setelah puasa itu kan Lebaran itu kan identik dengan balon udara. Kan memang sih pemerintah Kabupaten Wonosobo itu sudah mewanti-wanti supaya ditambatkan. Tetapi ketika memang ada kecolongan tidak ditambatkan, terus mengenai listrik ataupun kabel listrik, bagaimana ini dari PLN Wonosobo, dari keselamatan dari bagian Anda? Ini kan sudah ada pendekatan Bu dari kami, terutama K3 kemarin juga bersama sama UPT ya, transmisi, bahwasanya yang misalnya koordinator yang bagian balon udara ya Bu ya, kami sampaikan untuk tidak melakukan penerbangan. Jadi istilahnya di situ sudah terikat Bu. Jadi mungkin ya kalau misalkan kecolongan pun dan nantinya kami juga posisi penerbangan kita standby Bu. Jadi saling mengingatkan untuk saling mengawasi. Jadi jangan sampai balon udara yang tadinya sudah istilahnya sudah terpasang di lokasi tidak sampai terlepas. Jadi biar tidak padam meluas. Itu aja. Baik. Dan saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, untuk orang-orang itu kan kadang-kala
tidak mempunyai handphone dengan aplikasi sebanyak itu ya. Ada beberapa orang mungkin lebih ke sepuh-sepuh gitu. Apa solusi dari PLN sendiri? Gini, sebenarnya untuk solusi dari PLN sendiri, ketika warga itu memang terbatas akses komunikasi, ingin menambah khususnya, daya juga. betul. Lah itu nanti kan kalau untuk proses secara manual sebenarnya kami juga membuka loket, Bu. Jadi loket di kantor kami masih buka dari jam 9 sampai jam 3 sore. Tentunya kalau memang ini menjadi jarak ya Bu ya, khususnya untuk pelanggan-pelanggan yang jauh. Nah, kami setiap bulan mungkin ada petugas terdekat yang memang notabene kami ada petugas billing management. Nah, itu memang petugasnya itu untuk mendatangi pelanggan kami, baik pelanggan pasca bayar maupun prabayar yang secara periodik itu harus melakukan verifikasi atau pendataan atau memastikan KWA meter kami terpasang dengan sesuai di lapangan. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan melalui petugas tersebut, ataupun nanti kami juga ada media-media yang akses online Instagram, dan kami juga ini sudah mulai jalan ke beberapa sosialisasi ke kecamatan. Jadi memang beberapa juga kami sudah minta izin terkait adanya sosialisasi tadi untuk ke K3 untuk bahaya kelistrikan, dan termasuk untuk pengenalan produk PLN kami berupa aplikasi PLN Mobile seperti itu. Jadi mungkin untuk warga-warga yang jangkauannya kesulitan untuk melakukan proses ini, nanti mungkin bisa mencoba ke perangkat desa ya. Mungkin kami juga beberapa juga ada grup itu sudah ada komunikasi dengan beberapa desa dan kecamatan. Oke. Seperti itu. Iya. Ada tambahan lain nggak nih untuk Pak Irfan? Ini yang menarik mungkin untuk saat ini itu kan kami lagi marak-maraknya dengan semua berbasis listrik di segi kendaraan ya Bu ya. Jadi memang untuk PLNers di Wonosobo, Pesona Inspira yang memang mendapat rezeki lebih untuk membeli kendaraan listrik berupa mobil listrik, itu jangan khawatir nanti ketika nanti panjenengan ingin melakukan pengecasan mobil di rumah pribadi yang berbeda dengan titik instalasinya atau dipisahkan, itu bisa banget. Nanti langsung aja bermohon. Tentunya nanti ada harga khusus juga untuk pemasangan baru tersebut, Ibu. Bahkan ada beberapa ATPM atau dealer itu yang sudah join dengan kami, itu bahkan tidak memungut biaya pemasangan sama sekali. Jadi sudah include dengan pembelian mobil listriknya. Dan nanti tentunya ketika itu sudah ada di aplikasi PLN kami, PLN Mobile itu juga ada akses electric vehicle. Jadi nanti ketika panjenengan sedang touring keluar kota, nanti bisa melihat akses titik-titik SPKLU terdekat di posisi existing atau posisi terkini. Jadi misalnya pas bepergian ke Solo, nanti baterai mobilnya itu sudah mendekati hampir habis, khawatir dicas, dan nanti mungkin bisa melihat melalui aplikasi PLN Mobile di menu electric vehicle. Nah, nanti klik ke SPKLU, nanti muncul radius-radius beberapa titik SPKLU yang ada di sekitar Anda. Mungkin itu Bu Mita. Iya. Oke, ya pasti Pesona Inspira manfaatkan dulu ya untuk momen ini kelistrikan di bulan berkah, karena dengan harga yang cukup luar biasa. Jadi manfaatnya Anda bisa hemat ya, apalagi di bulan Ramadan kali ini memang semua kebutuhan listrik memang benar-benar tinggi di situ. Ayo silakan Anda unduh dulu aplikasinya, aplikasi PLN Mobile. Di situ Anda akan melihat atau ya melihat langsung fitur-fiturnya gitu ya Pak Irfan ya. Betul. Oke. Dan untuk penutup Mas Atwi, mungkin ada pesan-pesan gitu ataupun himbauan pada warga Wonosobo terkait dengan kelistrikan ini? Tentu kepada warga masyarakat Kabupaten Wonosobo, kami menghimbau ya dari PLN karena ini terkait dengan listrik. Biasanya nanti kalau mendekati Lebaran itu dengan keluarga dari luar kota yang mudik dan sebagainya akan ada peningkatan pemakaian. Ya anggap saja satu orang dari luar kota, dari Jakarta dan sebagainya pulang itu membawa setidaknya 1 ampere ke dalam rumah, 1 ampere untuk menyalakan lampu. Mungkin yang biasa hidup di Jakarta pakai, kalau di sini sih mungkin nggak AC ya karena jadi
ngecas HP dan lain sebagainya, itu akan naik pemakaian. Nah ini yang kami lihat, kami amati itu masyarakat Wonosobo itu sudah mulai beralih cara gaya hidupnya yang tadi untuk masak terutama. Jadi beberapa kali kami melihat masyarakat Wonosobo sekarang rice cookernya itu tidak satu. Banyak yang rice cookernya itu 2. Jadi memang kami temui kalau untuk masak, satu untuk nasi, satu untuk bakso atau daging. Betul, sekarang malah senang pakai rice cooker untuk masak seperti itu, tidak lagi pakai kompor tapi pakai rice cooker. Ya kami bersyukur ya, artinya ada kebermanfaatan yang lebih baik semakin kesini dan penjualan kami juga otomatis naik. Tapi kami menghimbau kepada masyarakat, ya itu tadi yang di awal kami sampaikan adalah kondisi instalasi rumah. Kalau memang instalasi rumahnya apalagi yang sudah dibangun puluhan tahun, itu biasanya pakai kabel-kabel kecil, itu diperhatikan. Karena ketika pemakaiannya naik signifikan 2 kali lipat, itu akan memicu panas di kabel-kabel instalasi. Nah itu dicek, manggil instalator atau apa, sekali diperbaiki tapi selamanya lebih aman daripada mau momen lebaran ini terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, Bu. Oke. Iya. Syukur sih gantian lah pakai rice cooker itu bisa. jangan bareng-bareng gitu. Jadi kalau malam-malam ya sore masak nasi sebelum maghrib, nanti malam baru masak. Ini jangan 3 rice cooker dinyalakan bersama-sama gitu. Dan solusinya adalah tambah daya listrik, betul nggak? Ini kan sampai 5 April, betul nggak? Betul, tambah daya listrik. Oke. Kalau Mas Venda sendiri, ada nggak pesan buat masyarakat Wonosobo? Iya, silakan. Untuk PLNS ataupun Pesona Inspira, kami mengimbau yang tadi yang pertama yang Mas Satwi sampaikan, untuk instalasi lebih baik perhatian terutama kabel-kabel yang mungkin sudah lama belum diperbaiki, kita lebih baik diperbaiki. Kemudian yang kedua terkait pembangunan, Bu, kami himbau untuk bersurat ke kami ataupun tidak membangun mendekat ke jaringan. Kemudian terkait pohon, merelakan ataupun mengikhlaskan kepada petugas kami untuk menebang ataupun memangkas pohon tersebut. Kemudian apabila ditemui kabel yang putus akibat tertimpa pohon, menjaga jarak aman dulu, kemudian melapor ke kami melalui call center ataupun medsos kami IG PLN Wonosobo, bisa foto maupun share juga lokasinya, nanti admin bisa merespon ke pihak teknik untuk lebih cepat menangannya. Iya. Kalau dari Pak Irfan, mungkin atau harapan apa buat warga masyarakat Wonosobo terkait dengan promo ini, dan yang belum mempunyai aplikasinya bisa diunduh atau bagaimana ini? Menarik sekali, Bu Meta. Jadi memang kalau secara jumlah pelanggan memang kami di PLN Wonosobo ini ada sekitar 267.241 pelanggan. Ya harapan kami memang keseluruhan pelanggan bisa memanfaatkan aplikasi PLN Mobile, dan tentunya sejalan dengan penjualan kami juga, untuk pelanggan-pelanggan kami yang dilayani meter pasca bayar, harapannya nanti mohon dilakukan pembayaran dan pelunasan rekening listrik sebelum tanggal 20. Artinya ya kami mohon maaf nanti kalau tanggal 21 dan ke atas kami sudah ada tim yang ke lapangan untuk melakukan pemutusan sementara ketika Bapak Ibu belum melakukan kewajiban pelunasan rekening. Jadi memang untuk rekening pasca bayar, harapan kami pelanggan di Wonosobo mohon support, mohon bantuannya nanti sebelum tanggal 20 untuk bisa melunasi pembayaran rekening, dan setiap tanggal 2 setiap bulannya itu sudah bisa melakukan pembayaran rekening. Jadi ada waktu kurang lebih 18 hari untuk masa untuk pembayaran rekening listriknya. Mungkin itu, Bu Mita. Baik, terima kasih ya untuk Pak Irfan kedatangannya, dan terima kasih Mas Satwi. Mas Venda, terima kasih. Dan ya, Pesona Inspira demikian untuk dialog hari ini bersama PLN Wonosobo. Terus manfaatkan ya beberapa promo, termasuk di bulan berkah kali ini listrik yang hanya untuk tambah daya aja Rp202.403, berlaku hingga 5 April. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Saya Meta Kania, sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan dialog interaktif hari